Puasa Arafah, puasa pada 9 Zulhijjah. Aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Ashura pada 10 Muharram. Aku mengharap dari Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu tertentu agar mereka selalu memberi harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu merasa dekat dengan Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. Jemaah-jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, tidak ada hal lain yang lebih pantas untuk kita ucapkan setelah menyadari nikmat-nikmat Allah kecuali memujinya dengan segala pujian yang diajarkannya kepada kita. Agar rasa syukur itu menjadi sempurna, maka hendaknya kita bersyukur dengan hati kita, dilanjutkan dengan tunduk dan taatnya anggota badan kita dalam menjalankan ibadah semata-mata kepada Allah, dan juga senantiasa berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, bagi kaum muslimin yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, pada bulan Zulhijjah ini disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yauma Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah, puasa pada 9 Zulhijjah. Aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Ashura pada 10 Muharram. Aku mengharap dari Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, sehingga menyediakan waktu-waktu tertentu agar mereka selalu memberi harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu merasa dekat dengan Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, banyak amalan utama pada bulan Zulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Selain kewajiban yang dilaksanakan pada hari-hari biasa, dari masing-masing amalan tersebut kita juga dapat mengambil pelajaran sebagai tarbiyah, sebagai pembinaan untuk kita semua. Adapun amalan yang pertama yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji dan umrah. Pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji dan umrah adalah persamaan derajat manusia di dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak berjahit yang dikenakan oleh jamaah laki-laki. Semuanya berwarna putih yang tidak membedakan warna kulit dan suku bangsa, pangkat jabatan dan kekuasaan.
Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaannya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itulah salah satu letak keadilan Allah. Semua hambanya punya peluang yang sama untuk menjadi orang yang paling mulia, tanpa membedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata, tua, muda, laki-laki maupun wanita, keturunan Arab maupun bukan. Sudah selayaknya hakikat ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pelajaran berikutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah napaktilah sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ia merupakan bukti kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Sang Khalik, Zat yang mencipta dan memberi rezeki bagi semua makhluknya. Jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang di bulan Zulhijjah ini belum mampu menunaikan haji? Tidak perlu khawatir, masih ada banyak kesempatan amal untuk kita laksanakan. Karena 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, dan amalan yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, man amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi, qalu walal jihadu, qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Tidak ada amal yang lebih afdal dibanding amal pada hari-hari ini, kata Rasul. Maka para sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak pula jihad, kecuali seseorang yang keluar untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Yang dimaksud Nabi adalah mati syahid. Maka amalan kedua pada bulan Zulhijjah sebaiknya kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah, seperti sedekah, berzikir, tilawah, membaca Quran, puasa, sholat malam, sholat duha, membantu fakir miskin dan anak yatim, serta amalan-amalan lainnya. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya siang hari pada 10 Dzulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, berpuasa pada hari Arafah. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, puasa itu disunnahkan bagi kita yang tidak sedang mengerjakan haji. Adapun bagi mereka para jemaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa, sebab saat itu mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan hari Arafah bisa dinikmati oleh orang yang sedang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji. Selain hadis yang sudah dibacakan sebelumnya, terdapat hadis lain tentang fadilah puasa Arafah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Subhanallah, sungguh luar biasa. Hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi dari hari Arafah. Maka pantaslah
bila pada hari itu banyak orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka sebagai bukti bahwa Allah telah mengampuni mereka. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, melaksanakan sholat Idul Adha. Amal khusus di bulan Dzulhijjah berikutnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, berbalikan dengan sholat Idul Fitri yang disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat. Maka sholat Idul Adha disunnahkan makan setelah sholat. Nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kelima, melaksanakan udhiyah atau berkurban. Amal lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban. Ibadah kurban ini juga syarat dengan nilai tarbiyah. Kita dapat melihat bahwa sejarah disyariatkan kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti dengan hewan. Ketaatan serta proses pewarisan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, tetapi menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah. Urgensi dari ibadah ini bisa dilihat dari ancaman Rasulullah bagi yang enggan berkurban padahal ia mampu, sebagaimana disebut dalam hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Demikianlah amal-amal khusus selama bulan Dzulhijjah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaat darinya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita mendapatkan ridha, rahmat dan ampunannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu